Direkam dulu dong, kalau enggak kan nanti gimana? Udah saya klik. Oh ini. Nah, sudah muncul. Oke, ya selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan belajar tentang PAPI, berpedoman akuntansi perbankan Indonesia yang akan dilakukan Andre dan Olive. Jadi nanti Andre dan Olive akan memimpin perkuliahan mengawali dengan doa, melakukan presentasi, memimpin diskusi, dan baru pada bagian terakhir menyerahkan kembali ke saya. Silahkan Andre memulai perkuliahan hari ini. Ya, selamat pagi teman-teman dan Pak Dan. Pada hari ini saya dan Olive akan mempresentasikan terkait pedoman akuntansi perbankan Indonesia atau disingkat PAPI. Sebelum dimulai kelasnya mungkin kita bisa berdoa dulu, berdoa menurut keyakinan masing-masing, disilakan. Berdoa selesai. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PAPI untuk bagian yang pertama. Nah, kita lihat dulu dari tujuannya ya. Jadi tujuannya PAPI sendiri ini ada 3 poin utamanya. Yang pertama itu untuk membantu pengguna dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan tujuannya. Nah, dalam artian laporan keuangan ini disusun oleh perbankan bukan untuk internalnya saja, tapi juga untuk eksternalnya juga. Karena bank tidak juga sebagai penyedia dana juga, tapi juga dia meminjam dana juga. Nah, ini bisa melihat prospek arus kasnya si perbankannya gimana, kemudian pengambilan keputusan investasinya, serta kreditnya bagaimana, dan serta memberikan informasi atas sumber daya ekonominya si perbankan. Nah, untuk yang tujuannya kedua itu menciptakan keseragaman dalam penerapan pelakuan akuntansi, sehingga standar akuntansinya untuk laporan keuangannya sektor perbankan ini istilahnya sama. Dan juga di poin ketiga itu PAPI sebagai acuan minimum untuk standar akuntansi perbankan di Indonesia. Nah, untuk lingkupnya sendiri, PAPI ini untuk bank umum konvensional atau yang disingkat BUK. Nah, untuk bank yang lain seperti yang punya syariah ataupun juga BPR, Bank Kredit dan Rakyat, itu kalau di OJK ada standarnya sendiri, PAPSI sama PABR. Nah, jadi kalau PAPI ini untuk bank umum konvensional. Nah, selanjutnya untuk acuan dari penyusunan PAPI ini, yang pertama ada KDPPLK atau Kerangka Dasar Penyusun dan Penyajian Laporan Keuangan. Kemudian juga menggunakan PSAK dan ISAK. Yang kedua ada ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh BI. Yang ketiga ada IAS dan IFRS. Kemudian ada juga peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan, serta praktik akuntansi yang berlaku umum atau kesepakatan antar negara juga, dan standar akuntansi negara lain. Nah, itu adalah kelima bagian dari acuan penyusunan PAPI. Selanjutnya untuk laporan keuangannya, di bagian awal PAPI di buku 1, jadi PAPI itu ada 2 buku 1 sama buku 2. Nah, setiap buku ada isinya sekitar 7 bab. Jadi buku 1 7 bab, buku 2 7 bab. Nah, di bagian awal-awal buku 1 ini menceritakan tentang menginformasikan tentang laporan keuangan. Nah, yang pertama ada kerangka dasar laporan keuangan. Jadi untuk komponen laporan keuangan yang lengkap itu terdiri dari neraca atau posisi keuangan, kemudian ada laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan CALK. Ya, umum untuk kelengkapan laporan keuangan. Kemudian untuk penyajian laporan keuangannya sendiri, ada beberapa ketentuan yang diatur oleh PAPI. Nah, yang pertama ini aset disajikan berdasarkan urutan likuiditasnya, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya. Ini untuk ketentuan yang pertama. Untuk ketentuan yang kedua adalah saldo transaksi sehubungan dengan kegiatan operasional normal bank disajikan dan diungkap secara terpisah antara pihak yang punya hubungan istimewa dengan pihak yang tidak punya hubungan istimewa.
Yang ketiga, untuk laporan laba rugi, itu menggambarkan pendapatan dan beban yang dikelompokkan secara langsung dari kegiatan utama bank dan kegiatan lainnya. Kemudian yang keempat, untuk CLK-nya itu disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya. Nah, di CLK ini tidak diperkenankan untuk menggunakan kata sebagian besar, tetapi harus dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase. Itu untuk yang di bagian CLK. Nah, untuk yang di bagian perubahan akuntansi, itu wajib memperhatikan perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, dan kesalahan-kesalahan yang mendasar. Kemudian yang keenam, ini untuk penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode itu harus konsisten dan didasarkan pada konsep materialitas. Untuk poin yang ketujuh, untuk aset dan kewajiban di neraca atau posisi keuangan itu tidak boleh disaling hapuskan, kecuali itu ada pengesahan secara hukum. Kemudian yang ke-8, untuk periode pelaporan keuangannya didasarkan pada tahun takwim. Nanti yang ke-9, laporan keuangan tahunan dan interim itu harus disajikan secara komparatif dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah penyusunan laporan keuangan interim dan konsolidasi itu mengikuti ketentuan yang berlaku. Berarti mengikuti ketentuan PAPI juga standar akuntansi yang berlaku. Nah, di bab selanjutnya ini membahas komponen laporan keuangan seperti yang di awal tadi. Laporan keuangannya ada posisi keuangan, ya laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan CALK. Nah, dari kelima tersebut ada beberapa informasi yang terkandung menurut PAPI di setiap komponen laporan keuangan. Nah, yang pertama ini untuk laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, di sini posisi keuangan bank dipengaruhi oleh sumber daya ekonomi yang dikendalikan struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas, serta kemampuannya dalam beradaptasi dengan lingkungan. Ini untuk posisi keuangan, jadi bisa berguna untuk memprediksi kemampuan bank, terus likuiditasnya gimana untuk di masa depan. Yang kedua, di laporan kinerja, di sini kita bisa melihat informasi kinerja bank yang diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang dimungkinkan untuk dikendalikan di masa depan. Dalam arti informasi ini itu berguna untuk memprediksi kapasitas bank dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Yang ketiga adalah laporan perubahan posisi keuangan. Nah, di sini informasi pada perubahan posisi keuangan meliputi perubahan kas dan setara kas serta perubahan ekuitas. Nah, informasi ini berguna untuk melihat kemampuan bank dalam menghasilkan arus kas dan setara kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Ini untuk komponen laporan keuangannya yang bisa didapatkan informasi dari sana. Nah, selanjutnya ini mulai masuk ke bab-babnya PAPI. Untuk subbab yang pertama itu soal aset dan kewajiban keuangan serta ketentuan transisi. Nah, di bagian ini dikategorikan berdasarkan ukuran nilai wajar, kemudian kategorinya tersedia untuk dijual, kepemilikan hingga jatuh tempo, dan pinjaman yang diberikan secara piutang. Nah, untuk aset dan kewajiban keuangan dalam PAPI itu bisa direklasifikasi. Untuk ketentuannya juga sudah diatur di PAPI. Kemudian untuk surat berharga. Surat berharga ini contohnya seperti surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau juga kewajiban dari penerbit yang berbentuk lazim dan diperdagangkan di pasar modal atau pasar uang. Nah, surat berharga ini dalam pembukuannya menggunakan tanggal perdagangan dan tanggal penyelesaian yang harus diterapkan secara konsisten terhadap seluruh jual dan beli surat berharga. Nah, secara umum untuk kategorinya sendiri hampir sama seperti aset dan kewajiban, yaitu ada yang dinilai dengan nilai wajar, kemudian dimiliki hingga jatuh tempo, kemudian ada pinjaman yang diberikan dan piutang, serta tersedia untuk dijual. Itu adalah 4 kategori, rata-rata nanti di setiap subbab kategorinya juga sama.
Nah, untuk subbab selanjutnya ini soal kredit. Nah, kredit sendiri adalah penyediaan uang atau tagihan antara peminjam dengan pihak yang meminjam. Bisa itu juga antara bank dengan pihak lain, berdasarkan suatu persetujuan, di mana peminjam mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu beserta bunganya. Nah, di dalam PAPI, kredit itu dibagi menjadi beberapa jenis. Ada yang namanya kredit investasi, kredit modal kerja, sama kredit konsumsi. Nah, setelah itu kredit juga digolongkan menurut kualitasnya. Terdiri dari kualitas lancar, kemudian kredit yang membutuhkan perhatian khusus, kemudian kredit yang kurang lancar, dan kredit yang diragukan, serta kredit yang macet. Nah, secara umum ini, kredit di bank juga dikategorikan seperti yang sebelumnya, ada 4 kategori itu. Nah, untuk kredit kalau di perbankan, itu biasanya dilihat dari BI checking. Nah, jadi kalau setiap kita warga negara yang sudah punya KTP itu setiap histori kreditnya itu bisa dilihat dari BI checking. Jadi kalau kita ada macet-macetnya ada di sana. Nah, itu bisa diperhatikan untuk teman-teman mulai sekarang bisa dijaga untuk histori kreditnya supaya tidak macet. Karena itu juga nanti mempengaruhi misalnya kalian mau menikah ataupun tidak. Nah, itu nanti bisa mempengaruhi histori perbankannya kalian. BI checking. Ini untuk kredit. Nah, selanjutnya untuk subbab transaksi derivatif. Nah, derivatif sendiri itu adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegang untuk menerima kas atau juga instrumen lainnya dalam jumlah yang ditentukan berdasarkan perubahan variabel yang mendasari di masa yang akan datang. Istilahnya underlying. Nah, itu untuk transaksi derivatif. Nah, di transaksi derivatif ini melibatkan akuntansi lindung nilai. Selain itu, untuk nilai wajarnya sendiri saat pengakuan awal adalah 0. Nah, saat pengukuran selanjutnya, nilai wajar instrumen derivatif ini harus diukur menggunakan bid price ataupun juga harga penawaran untuk long position atau harga permintaan yang disebut S price untuk short position pada setiap akhir hari. Nah, di sini bank bisa menggunakan nilai tengah ataupun juga mid price dari harga pasar untuk menentukan nilai wajar dari setiap long ataupun juga short position yang terekspos di pasar. Nah, itu untuk transaksi derivatif. Nah, selanjutnya adalah transaksi ekspor-impor. Di ekspor-impor ini melibatkan yang namanya ini, dokumen LC, Letter of Credit. Jadi kalau dulu kita belajar di PBM kalau nggak salah, kalau ekspor impor itu kan bukan hubungan antara si pengimpor dengan juga produsennya. Jadi ada perannya bank di sana yang namanya letter of credit. Nah, nanti semacam sistem pencairan uangnya itu berdasarkan bank itu tadi. Nah, itu untuk transaksi ekspor impor. Perannya perbankan di letter of credit. Selanjutnya untuk simpanan dana pihak ketiga. Nah, simpanan dana pihak ketiga ini bisa berupa giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan juga bentuk yang lain. Nah, perlakuan akuntansinya sendiri, waktu pengakuan itu diakui saat uangnya diterima, bila secara tunai. Sedangkan kalau setorannya melalui clearing, itu diakui setelah clearingnya itu tidak ditolak. Nah, itu untuk pengakuan perlakuan akuntansi untuk simpanan atau dana pihak ketiga. Nah, selanjutnya untuk perlakuan akuntansi untuk sebentuknya sertifikat deposito itu diakui juga pada saat uang diterima sebesar nilai nominalnya dikurangi diskonto. Itu kalau tunai. Sedangkan kalau melalui clearing juga sama ketika clearingnya itu ditolak. Nilainya sebesar nominal dikurangi diskonto lagi. Nah, untuk bagian penyajiannya, simpanan atau dana pihak ketiga ini
disajikan di neraca sesuai dengan kategori kewajiban keuangan. Nah, itu kategorinya ada 2, dinilai secara wajar melalui laporan laba rugi dan diukur melalui biaya amortisasi. Itu untuk simpanan atau dana pihak ketiga. Selanjutnya di subbab transaksi antar bank dan transaksi dengan Bank Indonesia. Nah, di subbab ini mengatur untuk transaksi antar bank serta transaksi dengan Bank Indonesia. Pada transaksi antar bank yang pertama, penempatan dana pada bank lain itu termasuk giro, interbank call money, tabungan, deposito on call, deposito berjangka, sertifikat deposito, margin deposito, setoran jaminan, dan lain-lain. Nah, untuk di penempatan pada bank lain ini, perlakuan akuntansinya juga sama, ada waktu pengukuran sama penyajian. Nah, untuk untuk kategorinya sendiri sama seperti yang sebelumnya, ada 4 kategori, yaitu nilai wajar, dimiliki hingga jatuh tempo, kemudian ada pinjaman yang diberikan dan piutang, serta tersedia untuk dijual. Nah, untuk penjelasan reklasifikasinya mengacu pada bab penjelasan umum yang di bagian awal tadi. Sedangkan untuk evaluasi penurunan nilai itu mengikuti ketentuan yang diatur dalam subbab kredit. Itu untuk yang transaksi antar bank. Selanjutnya yang untuk transaksi dengan Bank BI. Nah, ini bisa berupa giro, juga ada FTO atau fine tune operation, kemudian juga ada fasilitas diskonto Bank Indonesia atau yang disingkat FASBI. Untuk kategorinya juga sama yang masih 4 tadi. Kemudian untuk penjelasan terkait reklasifikasinya itu mengikuti juga bab penjelasan umum. Nah, yang selanjutnya untuk perlakuan akuntansinya untuk transaksi dengan Bank Indonesia. Yang pertama, waktu pengakuan dan pengukuran. Untuk kategori yang diukur pada nilai wajar, itu dicatat sebesar nilai penempatan di BI. Sedangkan untuk kategori yang dimiliki hingga jatuh tempo, kemudian pinjaman yang diberikan dan piutang, serta tersedia untuk jual, dicatat sebesar nilai penempatan di BI dikurangi, ataupun juga ditambah pendapatan atau beban yang diatribusikan secara langsung. Kemudian waktu penyajian, untuk kategori yang diukur pada nilai wajar dan pada laporan laba rugi dan kategori yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar nilai wajar. Sedangkan untuk kategori yang dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang itu disajikan sebesar nilai perolehan biaya amortisasi. Ini untuk yang transaksi antar bank dan transaksi dengan Bank Indonesia. Ke subbab selanjutnya ada mengatur soal penyertaan. Nah, penyertaan sendiri adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham baik dalam rupiah maupun falas pada bank atau lembaga bukan bank. Ini untuk penyertaan. Di penyertaan ini juga ada perlakuan akuntansinya untuk metode pencatatannya. Dibagi menjadi 3. Ada kategorinya. Yang pertama untuk bank yang tidak memiliki pengaruh signifikan. Kemudian yang kedua untuk bank yang memiliki pengaruh signifikan. Dan yang terakhir adalah bank yang memiliki pengendalian. Nah, ketika bank tidak memiliki pengaruh signifikan, maka perlakuan akuntansinya menggunakan nilai wajar atau biaya perolehan. Sedangkan untuk bank yang memiliki pengaruh signifikan itu menggunakan metode ekuitas. Kalau bank yang memiliki pengendalian tadi menggunakan metode ekuitas dan dikonsolidasikan. Ini untuk bab yang penyertaan. Kemudian ke subbab selanjutnya aset tetap. Nah, aset tetap ini contohnya ada tanah, bangunan, kemudian alat angkut, serta inventaris. Nah, perlakuan akuntansinya tetap terbagi dalam masa pengakuan dan pengukuran serta penyajian. Untuk pengakuan awalnya, bank bisa mengakui aset tetap dengan menggunakan metode model biaya. Nah, model biaya ini biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Kemudian ada juga model yang kedua untuk
pengakuan awal itu pakai model revaluasi. Nah, nilainya sebesar jumlah revaluasiannya. Selanjutnya, di waktu penyajian, aset tetap ini disajikan sesuai penggunaan metode biaya atau revaluasi. Jadi yang tadi dia kalau pakai biaya berarti disajikan sesuai biaya. Nah, kalau revaluasi disajikan secara revaluasi. Itu untuk aset tetap. Selanjutnya ke subbab ekuitas. Nah, ekuitas sendiri adalah selisih dari aset yang dikurangi dengan kewajiban. Nah, untuk pos-posnya dalam ekuitas sendiri, contohnya seperti modal disetor, tambahan modal disetor, pendapatan komprehensif lainnya, kemudian ada perubahan dalam surplus revaluasi, keuntungan dan kerugian yang timbul akibat selisih kurs, selisih transaksi restrukturisasi, kemudian juga ada selisih penilaian aset dan kewajiban karena reorganisasi serta saldo laba. Nah, perlakuan akuntansinya sendiri tetap ada 2 tahap untuk pengukuran dan pencatatan, serta yang tahap kedua untuk penyajian. Nah, waktu pengukuran dan pencatatan, untuk penambahan modal disetor, dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima. Kemudian untuk bagian penyajian, modal harus disajikan sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar bank dan peraturan yang berlaku. Itu untuk bagian ekuitas. Selanjutnya untuk subbab laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi ini memuat pendapatan sama beban. Nah, pendapatan serta bebannya ini berasal dari kegiatan operasional dan juga non-operasional. Kemudian pos-posnya sendiri tidak boleh disaling hapuskan, kecuali ada pengesahan secara hukum. Di bagian laporan laba rugi ini juga melibatkan akuntansi transaksi lindung nilai. Nah, untuk perlakuan akuntansi ya pada waktu pengakuan dan pengukuran itu dilakukan secara akrual. Kemudian waktu penyajian disajikan secara berjenjang dan diperinci antara unsur pendapatan dan bebannya. Itu untuk laporan laba rugi. Nah, yang terakhir untuk subbab di PAPI adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih serta kekayaan bank selama periode pelaporan. Nah, di laporan perubahan ekuitas ini disajikan sebagai salah satu komponen utama di ketentuan laporan keuangan yang awal tadi. Itu untuk laporan perubahan ekuitas. Demikian untuk yang bagian isi dari PAPI. Selanjutnya kita bergerak ke studi kasus yang akan dijelaskan oleh Olive. Silakan, Olive. Ya. Lalu untuk studi kasusnya itu ada perbandingan dari PSAK 50 dan PSAK 71. Nah, bisa dilihat dari yang tertera, dasar penyusunan PAPI 2008 itu standar akuntansinya yang ada di PPT ini, dari PSAK 1 sampai KDPPLK. Nah, masing-masing PSAK ini mempunyai persentase yang berbeda-beda. Dan yang paling banyak menyumbang peraturan untuk PAPI adalah PSAK 50 tentang instrumen keuangan penyajian 2006 ini dengan persentase sebesar 11,15%. Nah, lalu yang kedua yaitu PSAK 55 tentang instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran tahun 2005 sebesar 52,23%. Nah, dari banyaknya PSAK yang paling berpengaruh kan PSAK 50 sama PSAK 55. Nah, karena PSAK 55 ini diubah menjadi PSAK 71 karena PSAK 55 sendiri sebenarnya belum merupakan standar yang masih sering diganti dan mengalami revisi. Jadi
akhirnya digantikan oleh PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Nah, karena digantikan oleh PSAK 71, jadi hampir semua peraturan di PAPI itu berubah, maksudnya mengalami penyesuaian. Nah, perbedaan perbandingan antara PSAK 50 dan PSAK 55 dengan PSAK 71 itu ada di beberapa poin. Yang pertama ada di definisi. Dari PSAK 50 dan 55, instrumen keuangan itu adalah setiap aset yang berbentuk kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas lain, hak kontraktual ini untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuntungan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut. Lalu kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen keuangan, instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan jumlah tertentu dari kas atau aset keuangan lain yang diterbitkan entitas, atau non-derivatif di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh suatu entitas. Sedangkan menurut PSAK 71, aset instrumen keuangan adalah aset yang manfaatnya bagi entitas adalah untuk memperoleh arus kas di masa depan atau sebagai suatu instrumen lindung nilai. Lalu untuk kategorinya juga berbeda. Kalau PSAK 50 dan PSAK 55 itu membagi kategori instrumen keuangan berdasarkan intensi manajemen yang terdiri dari 4 kategori, yaitu nilai wajar melalui laba rugi, biaya perolehan diamortisasi, piutang dan pinjaman, dan tersedia untuk dijual. Sedangkan PSAK 71 membagi kategorinya menurut model bisnis menjadi 3 kategori, yaitu biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan nilai wajar melalui laba rugi. Next. Lalu ada kategori perlakuan akuntansi instrumen keuangan untuk kredit, di mana pengakuan dan pengukuran awal. Dari PSAK 50 dan 55, perlakuan akuntansinya mensyaratkan pengakuan kredit pada saat bank menjadi salah satu pihak dalam kontraktual party, dan mensyaratkan pengukuran awal berdasarkan klasifikasi kredit yang didasarkan pada intensi manajemen. Untuk PSAK 71, menganut prinsip risk and reward, ini di mana pengakuan kredit mensyaratkan bank telah terekspos secara efektif dari penyajian kredit. Ini hampir sama dengan pengakuan kredit menurut PSAK 55 yang pertama. Lalu yang kedua, untuk pengukuran awalnya sedikit berbeda, yaitu kalau PSAK 71 untuk berdasarkan nilai wajar, yaitu nilai historis. Lalu untuk perlakuan akuntansi instrumen keuangan untuk kredit setelah pengukuran awal, untuk PSAK 50 dan 55, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Pengukurannya itu sebesar nilai wajar kredit yang pada saat pengakuan awal sama dengan harga transaksi, yaitu sebesar pokok kredit yang dicairkan. Untuk aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan yang tersedia untuk dijual, dan aset keuangan pinjaman yang diberikan dan piutang, itu pengukurannya sebesar nilai wajar kredit yang pada saat pengakuan awal sama dengan harga transaksi, yaitu pokok kredit yang dicairkan atau ditambah
pendapatan dan atau beban yang diatribusikan secara langsung pada pemberi kredit tersebut. Sedangkan PSAK 71, menurut PSAK 71, kredit merupakan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Nah, agar bisa diukur dengan ini, harus memenuhi dua kondisi, yaitu yang pertama, tujuan bank memberikan kredit dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan persyaratan kontraktual kredit pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Lalu untuk kategori metode penurunan nilai kredit, kalau PSAK 50 dan 55 menggunakan ELM atau loss incur method, sedangkan untuk PSAK 71 menggunakan ECL atau expected credit loss, kerugian kredit ekspektasian. Nah, dari perbandingan antara PSAK dan PSAK 50 dan PSAK 55 dengan PSAK 71, PSAK 71 ini akan berlaku efektif pada 1 Januari dengan penerapan dini. Nah, untuk mempersiapkan penerapan standar akuntansi keuangan tersebut, OJK pada tanggal 8 September telah meminta bank untuk menyusun action plan dengan roadmap persiapan sebagai yang ditampilkan. Nah, persiapan awalnya pada 2017, lalu secara umum ini memberikan pemahaman PSAK 71 secara komprehensif dan pembentukan dedicated team penerapan PSAK 71 dan rencana kerja. Ini pada 2017. Lalu pada 2018 awal sampai pertengahan dapat dilakukan gap analisis. Nah, hal ini itu untuk melihat kecukupan sumber daya seperti manusia, sumber daya dana, infrastruktur, kebijakan, dan prosedur. Untuk beberapa kategori seperti klasifikasi dan pengukuran itu bisa mulai diidentifikasi perbedaan dan penyesuaian yang dibutuhkan dalam klasifikasi instrumen keuangan sesuai dengan PSAK 71. Sedangkan untuk penurunan nilai juga bisa mulai melakukan identifikasi perbedaan dan penyesuaian. Sama juga dengan akuntansi lindung nilai. Nah, di pertengahan 2018 sampai pertengahan 2019 mulai melakukan development atau perkembangannya. Secara umum, penyediaan sumber daya dan penyediaan data atau informasi untuk pengungkapan sesuai dengan PSAK 71. Untuk kategori klasifikasi dan pengukuran nilai diharapkan sudah melakukan perubahan kebijakan dan prosedur dan penyesuaian MIS jika diperlukan. Untuk penurunan nilai sama harus sudah melakukan perubahan kebijakan dan prosedur, juga melakukan pengembangan sistem pendukung perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai seperti PD, LGD, EAD sesuai dengan kriteria yang diatur dalam PSAK 71. Sedangkan untuk akuntansi lindung nilai, kegiatan yang dilakukan sama dengan klasifikasi dan pengukuran, yaitu perubahan kebijakan dan prosedur dan penyesuaian MIS. Di akhir 2019, melakukan analisa akhir dan paralel run minimal 6 bulan. Nah, ini kegiatan secara umumnya finalisasi kebijakan dan prosedur serta paralel run. Lalu pada 2020 bisa diterapkan secara serentak di seluruh bank. Begitu. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan?
Ya, untuk Jessica Saken bisa menyebutkan pertanyaannya. Iya, terima kasih atas kesempatannya kelompok. Saya mau bertanya terkait tadi ada disebutkan FTO. Kalau nggak salah, fine tune operation itu, sama mau tanya tentang FASB yang terkait simpanan-simpanan itu. Apa bisa dijelaskan kembali ya? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Lalu pertanyaan selanjutnya, Eva, dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya kelompok. Saya mau bertanya, bisa dijelaskan atau disebutkan apa saja jenis pendapatan atau keuntungan dari bank? Terima kasih. Ya, terima kasih Eva atas pertanyaan. Lalu berikutnya, Fani ya bisa bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fania dengan NIM belakang 41 mau bertanya bagaimana posisi PAPI dalam rangka prinsip akuntansi yang ada di Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, apakah sudah tidak ada yang bertanya lagi? Aku mau bertanya ya. Ya, aku mau bertanya. Lanjut, Gas. Tanya apa? Oke, terima kasih kesempatannya. Aku mau tanya tentang interbank call money itu apa ya? Itu mungkin bisa dijelaskan interbank call money. Terima kasih. Pertanyaannya, apakah tidak ada yang bertanya lagi? Henry, nanggung, Hen. Henry. Henry, hangus, Henry. Oh ya, hangus. Baik, terima kasih untuk terima kasih untuk pertanyaannya. Akan saya diskusikan sama Olive dulu. Mohon ditunggu ya.
Andri, apakah sudah hadir kembali? Mungkin masih mau bertanya, boleh. Gimana, Henry? Ya, terima kasih telah menunggu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jessica Sagan. Tadi Jessica bertanya tentang FTO dan FASB. Nah, FTO sendiri itu merupakan transaksi dalam rangka operasi pasar terbuka untuk menyerap likuiditas perbankan yang dilakukan sewaktu-waktu oleh BI apabila diperlukan untuk mempengaruhi likuiditas perusahaan perbankan secara jangka pendek dengan waktu, jumlah, dan harga transaksi yang diterapkan oleh BI. Sedangkan untuk FASB ini fasilitas diskonto BI atau Bank Indonesia, yaitu fasilitas penempatan dana rupiah, bank, peserta pasar, uang antar bank, PUAB, pada BI dalam jangka waktu dan suku bunga tertentu dalam periode waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh BI. Jadi kalau FTO itu transaksi dalam rangka operasi pasar terbuka, sedangkan FASB itu fasilitas penempatan dana rupiah bank. Begitu. Apakah sudah menjawab, Jessie? Oh iya, sudah. Terima kasih kelompok. Terima kasih. Lalu untuk pertanyaan Michael, tadi tentang interbank call money itu apa? Nah, interbank call money itu salah satu jenis penempatan pada bank lain yang artinya sendiri adalah penempatan dana pada suatu bank yang biasanya dengan media promise. Media promise ini merupakan surat sanggup bayar yang bisa diartikan sebagai janji kalau misalnya aku itu bisa bayar begitu. Dengan lazim jangka waktu sampai dengan 90 hari. Begitu. Apakah menjawab? Oh iya ya, tujuannya apa ya kira-kira ya? Intercall bank money itu. Tujuannya sebentar. Buat tanda bayar aja sih kalau. Jadi kan dia kan jenisnya itu penempatan di bank lain. Nah, interbank call money ini salah satunya menggunakan media promise tadi sebagai tanda bahwa dia sanggup bayar. Itu untuk bentuk penempatan dananya dia gitu. Itu untuk pemahaman kelompok. Semoga menjawab, Michael. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya kelompok. IC. Selanjutnya ini untuk jawabannya Eva dan Fania, saya akan share screen PDF. Sekaligus memberitahu teman-teman bagaimana tampilannya PAPI ya.
Nah, Papi ini ada 2 buku, ini yang buku 1, ini nanti buku 2. Nah, satu buku ada sekitar 7 bab. Nah, ini 7 bab, daftar isinya mulai dari pendahuluan, terus tadi setiap babnya mengatur tentang regulasi-regulasi apa yang ada di Papi. Nah, untuk pertanyaan Fania yang di rangka. Nah, rangkanya Papi ini masuk di mana? Nah, di sini rangkanya Papi. Kalau rangka prinsip akuntansi kemarin yang kita belajar di awal-awal, ada 3 tingkat ya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, tingkat 1 diisi PSAK sama ISAK. Nah, tingkat 2 ada SAK negara lain, kemudian bulletin teknis, ada peraturan pemerintah untuk industri, dan pedoman praktik akuntansi industri. Nah, di tingkat 3 itu ada praktik konveksi, semoga kelihatan. Nah, praktek konveksi dan kebiasaan pelaporan yang sehat. Kemudian ada juga buku teks ajar. Nah, Papi ini masuk di yang tingkat 2. Tingkat 2 di praktik akuntansi atau juga pedoman untuk industri. Karena Papi kan tujuannya buat perbankan. Nah, ini buat posisinya Papi di rangka prinsip akuntansi di Indo. Ya, ini apakah menjawab, Fania? Ya, terima kasih kelompok. Oke, ya selanjutnya ini pertanyaannya tadi Eva. Tanya bentuk cuan sama ruginya pendapatannya bank apa. Nah, ini ada di buku 2. Buku 2-nya Papi. Nah, ini yang di highlight kuning sama hijau ya. Jadi di Papi itu setiap bank, setiap bab rata-rata susunannya gini teman-teman. Di awal judulnya apa? Misalnya ini laporan laba rugi. Terus pasti diawali sama definisi segala macamnya, pendapatan apa, beban itu apa, untung rugi itu apa. Kemudian di poin kedua itu, nah ada dasar pengaturnya juga. Jadi soal laba rugi, dia acuannya dari mana? Oh ini yang laba rugi KD PPLK paragraf 22. Kemudian ada di PSAK 23. Nah, kemudian di poin ketiga itu masih dijelaskan lagi tentang subbab yang berkaitan. Nah, untuk yang di pertanyaannya Eva itu, untuk pendapatan sendiri di bank, itu ada contohnya pendapatan bunga, komisi, provisi, serta pendapatan jasa lainnya. Nah, ini untuk pendapatannya. Nah, untuk keuntungannya di bank sendiri, ada keuntungan dari peningkatan nilai wajar, kemudian ada penjualan efek, serta penjualan investasi dan transaksi dalam mata uang asing. Itu untuk bentuk keuntungannya. Nah, kalau untuk bentuk bebannya sendiri, ada beban bunga, beban komisi, beban kerugian penurunan nilai, sama beban admin umum. Nah, kalau kerugiannya, ada kerugian dari penurunan nilai wajar efek, kemudian ada rugi penjualan efek, sama rugi kalau penjualan atau investasi dalam transaksi mata uang asing. Nah, itu untuk menjawab pertanyaannya Eva. Nah, di Papi itu juga tidak sebatas cuma definisi aja. Nah, kalau di bawah-bawah ini juga ada selanjutnya perlakuan akuntansinya gimana. Seperti yang dijelaskan di landasan teori tadi, banyak-banyak saya ngomong soal pengakuan dan pengukuran. Kemudian waktu penyajiannya gimana juga itu ada. Bahkan sampai contoh ilustrasi jurnalnya itu ada, teman-teman. Nah, di sini laporan laba rugi nggak ada. Coba tadi di poin mana ya? Ini. Di sini misalnya bagian surat berharga. Nah, ini untuk tadi kategorinya, pengakuannya gimana, penyajiannya gimana, di sini tuh Papi semuanya ada. Bahkan sampai ilustrasi jurnalnya tuh ada. Nah, ini. Ilustrasi jurnalnya Papi juga ada. Yaitu untuk menjawab pertanyaannya Eva sama sedikit mengasih lihat isinya Papi. Apakah menjawab untuk Eva atau ada yang masih dibingungkan? Iya, sudah. Terima kasih kelompok. Oh iya, terima kasih sama-sama. Ya, kesempatan terakhir untuk Henry, apa mau tanya atau tidak Henry? Kalau nggak ada, ya sudah. Aman Andre, aman. Oh aman, oh ya siap. Ya terima kasih Henry. Baik, demikian sesi presentasi dari kelompok
kelompok, saya dan Olip. Semoga bermanfaat dan saya kembalikan ke Pak Dan. Silakan Pak Dan. Ya, terima kasih penyaji yang sudah menyajikan materi hari ini, PAPI ya, prinsip akuntansi pedoman akuntansi perbankan Indonesia dengan baik. Ya, sebenarnya kita mau bicara apapun itu kan akuntansi ya sebenarnya yang standar aja gitu ya. Akuntansi model untuk perusahaan ini kayak perusahaan itu. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata untuk PAPI posisinya ada di level 2 ya untuk industri. Nah, memang kalau mengikuti SAK sebelum ini industrinya itu masing-masing ada. Ya kita lihat di situ di 27 itu masih ada koperasi, terus ada perbankan dan lain sebagainya. Bahkan yang lain-lain dibahas khusus ya untuk gas, untuk kemudian konstruksi itu dulu dibahas sendiri-sendiri. Tapi karena kita sekarang sudah menggunakan IFRS, maka semuanya sudah dijadikan satu. Prinsipnya seperti apa sih? Nah, sedangkan untuk masing-masing industri itu dibagi atau kemudian diatur sesuai dengan karakteristik industrinya dan itu berbasis tentu saja berbasis undang-undang. Karena apa? Prinsip itu masih di bawah atau standar akuntansi itu masih di bawah undang-undang. Nah, sedangkan ini untuk perbankan kita kan di bawah OJK gitu ya. Katakanlah undang-undangnya adalah undang-undang menggunakan undang-undang perbankan Indonesia atau yang kemudian aturan-aturan yang dikeluarkan oleh OJK itu jauh di atas standar akuntansi yang dikeluarkan atau yang dibuat disusun oleh asosiasi profesi ya. Nah, demikian pula untuk yang lain yang ya kalau perbankan kan menggunakan OJK ya, standarnya standar OJK, semuanya diatur melalui undang-undang perbankan. Ada yang lain yang muncul sebenarnya itu yang di koperasi, undang-undangnya menggunakan undang-undang UMKM dan koperasi. Itu aturannya sama sih sebenarnya, relatif bukan sama ya, relatif aturannya menggunakan dua aturan, yang kemudian yang konvensional dan yang syariah. Ya kebetulan tidak saya bahas. Demikian pula untuk BBR tidak saya masukkan di sini karena kalau saya masukkan nanti terlalu ya saya hitung-hitungan dengan berapa banyak kemudian yang harus saya sampaikan. Tapi sepertinya memang PABR itu perlu saya masukkan karena ini ya kalau kita ngomong kampus kita itu kan di family business dan BBR itu kan salah satu family business. Tapi yang saya masukkan di sini hanya PAPI dan PAPSI yang memang sifatnya untuk usaha yang menengah ke atas. Ya, tidak untuk BBR tapi bank umum dan bank umum atau bank konvensional dan juga bank syariah yang non konvensional ya. Tentu saja berbasis syariah. Nah, itu nanti kita akan belajar bersama di minggu depan ya untuk PAPSI-nya. Kayaknya kelompoknya Michael dan Henry ini ya yang akan maju. Kalau saya melihat urutannya yang harus maju. Sedangkan PABR memang tidak saya bahas, tidak kemudian saya masukkan di perkuliahan kita karena saya pikir saat itu terlalu kecil ya, tapi karena kemudian seperti yang disampaikan oleh Andre bahwa ternyata OJK, ya memang OJK keluar 3 ya, ada PAPI, PAPSI, dan PABR. Ya kenapa tidak? Sedangkan yang koperasi saja yang tidak saya masukkan, karena koperasi bukan usaha keluarga. Nah, kembali kepada esensi PAPI-nya. Nah, kalau kita lihat esensi PAPI, apa sih yang sebenarnya sangat berbeda dengan katakanlah dengan praktik usaha secara umum? Ya kan tidak ada, hanya apa? Membahas transaksi-transaksi yang sifatnya khusus seperti tadi, seperti masalah penempatan dana, seperti
bagaimana pinjaman antar bank dan sebagainya yang kemudian memang khas milik dari perbankan, transaksinya betul-betul hanya transaksi uang yang kemudian dikelolanya itu adalah dikelola pada sektor keuangan, sektor finansial. Berbeda kalau kemudian yang ada di SAK yang umum itu kan untuk sektor yang sektorial ya, baik itu dagang, jasa maupun manufaktur. Nah, sedangkan ini adalah sektor yang lain yang kita bahas kali ini adalah sektor finansial. Nah, tentu saja ada perbedaan dalam usahanya. Tetapi secara prinsipnya akuntansinya apakah berbeda? Ya tidak. Ternyata keuangannya ya sama, siklusnya sama, mulai dari transaksi ke jurnal, and so on, dan terusnya sampai laporan keuangan. Apakah elemen-elemen laporan keuangannya berbeda? Tidak juga, tetap sama, ada yang namanya posisi keuangan, laba rugi, sampai kemudian CALK, catatan atas laporan keuangan. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah yang diperjualbelikan atau yang ditransaksikan. Karena yang ditransaksikan ternyata adalah uang. Bagaimana yang ditransaksi? Apakah uangnya, uang giralnya diperjualbelikan? Tidak, tapi kesempatan, opportunity dalam kita bertransaksi dengan uang itu. Ya, yang kita pergunakan di situ adalah benar-benar hukum time value of money. Bagaimana kalau kita punya kelebihan dana itu kemudian kita bisa tempatkan di bank dengan harapan saat di bank itu kita mendapatkan jasa. Nah, jasanya apa? Dalam bentuk bunga, apakah itu di tabungan ataupun deposito atau giro atau yang lain. Nah, sifatnya untuk transaksi berarti apa ya? Tabungan biasa yang menggunakan ATM. Terus kemudian transaksi yang besar menggunakan giro. Terus kemudian kalau untuk sifatnya investasi, kita menggunakan yang namanya deposito. Terus kemudian kalau kita di perjalanan, kita tidak perlu bawa uang, kita tidak perlu bingung-bingung bawa ATM, kita punya namanya traveler check, and so on, and so on. Jadi produk-produknya yang diperjualbelikan betul-betul adalah uang, dalam artian bukan uang giralnya, tapi uang secara penggunaannya. Nah, itu yang kemudian diperdagangkan. Harapannya kita punya simpanan itu kan punya dapat pengembalian tabungan yang itu tidak merugikan kita ketimbang uang itu kita taruh di dalam atau di bawah bantal. Nah, sedangkan bagi bank, apa yang didapatkan? Bank kan berarti apa? Kalau dia menyimpan uang, berarti apa? Dia harus mencari pendapatan. Dia tidak kemudian hanya mengeluarkan kos. Dalam artian mengeluarkan biaya-biaya seperti mengeluarkan biaya bunga yang harus dibayarkan, jasa yang harus dibayarkan kepada nasabahnya. Menjadi kemudian sangat berbeda saat kemudian bank bagaimana untuk mendapatkannya? Ya bisnisnya bank itu sebenarnya simpan pinjam. Sama seperti kelasnya BPR, sama seperti kelasnya koperasi. Cuma kan ini besar gitu ya. Yang diperdagangkan apa ya? Itu tadi janji atau kesempatan janji terhadap kesempatan tadi. Nah, bank mendapatkan pendapatannya dari mana? Bank mendapatkan pendapatannya dari meminjamkan kepada pihak yang lain, pada pihak ketiga, pada pihak yang membutuhkan uang itu, membutuhkan dana itu. Siapa? Ya ada banyak. Ada yang sifatnya konsumsi itu yang kemudian pinjamannya namanya pinjaman konsumen. Ada yang kemudian pinjaman usaha untuk berusaha, apakah dia bangun pabrik atau hal-hal yang lain. Atau kalau kemudian dia butuh sampai kemudian private placement, ya bank itu melakukan investasi penempatan dana secara langsung. Itu bukan utang, sifatnya bukan utang jangka panjang, tapi ikut berinvestasi, private placement. Nah, bank itu bisa saja memiliki sebagian dari investasi itu. Ya kita banyak tahu bank-bank itu katakanlah membentuk konsorsium atau membentuk sindikasi untuk melakukan pendanaan dalam sifat private placement.
Ya, yang kita lihat itu di apartemen, gedung-gedung itu banyak yang kemudian sifatnya private placement oleh perbankan atau di BUMN gitu. Nah, itu yang enaknya ngomong transaksi bank dari sana mendapatkan keuntungannya. Nah, terus kemudian apa yang didapatkan bank? Bank mendapatkan spread. Bank mendapatkan dari pendapatan itu mendapatkan keuntungan, yang mendapatkan laba itu dari spread, dari selisih. Selisih dia beli, dalam hal ini dia menjual deposito dan sebagainya, terus kemudian dia menjual kepada peminjam, pada debiturnya itu sebesar selisih. Jadi ada beberapa, katakanlah biasanya sih rata-rata ya beberapa besaran, tapi rata-rata dari BI spreadnya itu yang diizinkan tidak kemudian terlalu tinggi, tapi kemudian memang rata-rata sekitar 3% ya, 2,5 sampai 3%. Yang umum itu 3%. Itu semua diatur kok oleh di Undang-Undang Perbankan, itu ada di OJK itu juga diatur. Jadi rata-rata 3%. Jadi katakanlah saya kemudian menjual, saya sebagai bank, saya kemudian punya perbankan dan kemudian apa yang saya dapatkan? Ya saya kemudian bertransaksi dengan uang itu. Bank saya ternyata kemudian saya mencari dana dari masyarakat melalui pinjaman, katakanlah saya menjanjikan sebesar 6%. Nah, maka kemudian untuk mendapatkan hasil, mendapatkan keuntungan ya, untuk bayar investasi, investasi di alat, gedung, bayar karyawan, ada berapa banyak kebutuhan dan keuntungan yang saya miliki, maka apa yang terjadi? Maka saya menjualnya ke orang lain dalam bentuk pinjaman ke orang lain. Kalau aturannya itu adalah 3%, maka saya menjualnya sebesar katakanlah 9%. 9% itu yang saya jual dalam bentuk pinjaman ke orang lain. Nah, jadi spread itu perbedaan. Jadi keuntungannya saya dapat dari mana? Keuntungannya adalah dari spread, dari selisih harga jual dan harga beli. Dari selisih saya memberikan simpanan 9 dan kemudian pinjaman 6. Sehingga 3% itulah yang saya kelola. Tentu saja tidak hanya itu yang utama. Tapi kemudian kalau di perbankan, di bisnis keuangan, itu ada yang namanya fee-based income. Jadi fee-based income itu pendapatan yang saya dapatkan berasal dari fee, bukan dari spread bunga tadi. Contohnya apa? Saat kemudian saya menyewakan gedung saya membangun katakanlah gedung ya, Daniels Tower gitu ya. Kemudian ada yang menyewa gedung itu katakanlah 9 lantai. Lantai 1 sampai lantai 3 saya pergunakan untuk perbankan saya gitu ya, untuk kantor pusat perbankan. Nah, yang lantai 4 sampai ke 9 itu bisa saya sewakan. Nah, saya sewakan itu kemudian bagi saya itu adalah fee-based income. Jadi bukan pada pendapatan ini, income itu tidak saya dapatkan langsung dari bisnis utama saya, tapi dari fee. Nah, perbankan itu tidak boleh kemudian punya usaha yang lain. Ya, dia punya katakan apa, bank itu kan jual belinya ya memang di keuangan. Jadi tidak kemudian punya toko sendiri atau apa, tapi mendanai toko bisa, dia melakukan pendanaan. Nah, contohnya apa? Contohnya kan kita lihat seluruh konglomerat kita itu selalu punya bank besar di belakangnya gitu ya. Ya, Sinarmas punya Sinarmas, BCA yang dulu asalnya untuk mendanai BCA sekarang yang dimiliki oleh Jarum menggunakan BCA untuk kemudian mengelola pendapatannya, untuk melibat gandakan ini ya investasinya dan sebagainya. Terus kemudian ya MNC punya banknya juga, and so on. Jadi ada banyak usaha yang ternyata ditopang oleh bisnis konglomerasi itu didukung oleh perbankan karena mereka adalah mencari dana dari masyarakat, bisa mencari dana dari
masyarakat. Dan kemudian dijual kepada masyarakat juga. Nah, itu yang bisnis yang kemudian mendapatkan dana dari masyarakat itu yang disebut dengan fidusia. Ya, itu transaksinya gitu ya. Fee-based income itu ada banyak macam-macamnya. Katakanlah menyewakan fee-set, menyewakan server, orang lain yang menggunakan itu namanya fee-based income. Terus kemudian membuat PPOB gitu ya, pembayaran non tunai, bekerjasama dengan banyak usaha ya. Sekarang dengan banyak unicorn itu ya, entah Shopee dan sebagainya, pembayarannya melalui kita. Katakanlah Daniels Banking itu kemudian saya tidak perlu punya ini sendiri, punya unicorn sendiri, tapi saya bisa semua unicorn itu menggunakan jasa perbankan saya untuk transaksi yang kemudian transaksi itu banyak kemudahan-kemudahan yang bisa saya berikan sehingga hasilnya itu menjadi fee-based income bagi saya. Itu istilahnya begitu, fee-based income. Nah, sebenarnya transaksi bank sederhana, cuman begitu aja, jual beli dari uang, saya cari simpanan untuk modal tambahan saya, terus kemudian itu berarti bagi saya adalah utang, terus kemudian saya memberikan pinjaman atau kredit pada usaha yang lain, itu kemudian ada spread-nya, nah itu yang menjadi keuntungan saya setelah dikurangi dengan biaya-biaya. Terus kemudian saya masih kemudian bisa mendapatkan pendapatan itu dengan saya mengandalkan fee-based income. Nah, prinsip itu yang diatur, itu yang membedakan dengan katakanlah manufaktur. Dengan ini jasa sebenarnya, bisnis jasa. Terus kemudian berbeda dagang yang kemudian ada barang yang kelihatan. Nah, kalau perbankan ini nggak ada, cuman itu aja transaksinya yang sifatnya tidak ada barang yang bertukar satu dengan yang lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Lain-lain halnya, laporan keuangannya tidak jauh berbeda, kecuali pengaturnya yang menjadi katakanlah wasitnya itu ada yang namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang memang bertanggung jawab mengatur semuanya. Sedang BI itu yang mengatur kebijakan-kebijakan yang memang khas perbankan, sedangkan OJK adalah bank dan lembaga keuangan lainnya, termasuk di situ ada asuransi, ada multi finance, itu masuk dikelola oleh OJK. Nah, sedangkan koperasi simpan, kalau BPR masuk di bawah OJK karena mengikuti aturannya OJK ya. Aturannya yang khusus untuk akuntansinya itu PABR. Nah, Pak, kalau koperasi kan melakukan usaha yang sama. Nah, beda antara perbankan dan koperasi itu adalah pada kepemilikannya. Ya, kalau dilihat itu diatur mana di undang-undang. Kalau koperasi seperti tempat saya ada sekarang membantu melayani itu koperasi simpan pinjam. Aktivitasnya sama seperti perbankan, tapi yang membedakan undang-undangnya kami menggunakan undang-undang koperasi dan UMKM. Terus kemudian yang mengatur kami adalah Menteri Koperasi dan UMKM. Kemudian pengawas kami ya seperti OJK-nya itu ada di tingkatan provinsi, ada dinas koperasi dan UMKM sampai ke tingkatan kota kabupaten. Jadi itu yang melakukan pembinaan dan pengawasan. Jadi sebenarnya sama. Yang membedakan adalah kami tidak boleh melakukan simpan pinjam di luar anggota. Jadi yang kami kelola adalah uang anggota, makanya namanya anggota, dan anggota ini menjadi simpanan saham. Jadi anggota itu adalah pemilik. Beda dengan bank. Bank itu ya mungkin saya yang punya, katakanlah saya punya BPR ya, saya sendiri. Kalau ini meluas, katakanlah menjadi PT ya, saya bisa mengajak orang lain untuk memperbesar menjadi PT. Bahkan kalau kemudian go public,
ya sudah saya sahamnya saya jual ke publik. Nah, itu bedanya kalau bank dengan koperasi simpan pinjam atau koperasi yang lain. Karena di koperasi yang lain ternyata saya koperasi serba usaha gitu ya, saya bisa punya USP, unit usaha simpan pinjam. Nah, ini bedanya di situ. Yang saya bisa kelola untuk kemudian saya kelola itu adalah uangnya anggota tok. Nah, uangnya anggota itu tidak hanya saham, tapi juga kemudian mereka juga bisa menaruh di tempat kami, katakanlah simpanan berjangka. Sama kok seperti bank. Kami tidak boleh aja melayani di luar anggota. Kalau kami melayani di luar anggota, maka itu nanti kami disebut shadow banking. Nah, makanya sebutannya beda. Kalau koperasi itu bukan nasabah. Saya lucu aja kalau baca koran ini, koperasi ini memiliki sekian nasabah. Koperasi kok pakai nasabah? Iya kalau bank gitu ya. Jadi tolong nanti Anda yang tahu itu juga kemudian paling tidak Anda sendiri, atau kalau lebih baik lagi menyebarkan ke orang lain gitu ya. Kalau bank itu punya nasabah, mereka bukan pemilik. Mereka hanya orang yang menyimpan uang di sana atau meminjam uang di sana, atau kedua-duanya melakukan simpanan dan pinjaman. Kalau kami di koperasi itu sifatnya anggota saja yang boleh simpan pinjam. Yang lain di luar anggota tidak boleh. Perbankan juga bisa, walaupun PT-nya berbeda, bisa satu tempat kemudian dengan jasa asuransi. Sekarang kan jadi satu semua ya. BNI dengan BNI Life gitu ya, BNI Syariahnya sudah keluar kan jadi satu merger jadi Bank Syariah Indonesia gitu kan, bisa gabung. Tapi kalau kami nggak boleh mengadakan asuransi sendiri ya, kecuali bahwa asuransinya itu ditangani khusus. Apakah tidak ada perlindungannya seperti LPSK, lembaga penjamin simpanan, LPSK, lembaga penjamin simpanan. Itu LPSK kan lain lagi ya. LPS, lembaga penjamin simpanan. Kami ada, tapi sifatnya apa? Kami masukkan semuanya ke Jasindo koperasi. Jadi kami bergabung dengan yang lebih besar lagi, itu Jasindo. Ya, ada jasa yang memang memberikan asuransi kepada pemilik. Terus kemudian yang lain seperti kematian ya bisa kami kemudian menggunakan dana solidaritas dan lain sebagainya, boleh. Tapi itu hanya berlaku untuk siapa? Hanya untuk anggota, tidak boleh di luar, tidak boleh kami menggunakannya di luar anggota, simpanan pinjaman maupun layanan atau jasa-jasa yang lain yang bisa dinikmati oleh orang kebanyakan, hanya khusus untuk anggota saja, sehingga kami menyebutnya anggota. Anggota itu siapa? Anggota itu adalah pemegang saham atau pemilik dari koperasi itu. Kalau bank disebut nasabah karena apa? Dia hanya klien yang simpan pinjam, sedangkan pemiliknya ya ada investornya sendiri. Itu ya secara umum yang harus Anda ketahui dan pahami. Dan kalau ada orang yang lain masih menyebut anggota koperasi itu adalah nasabah, tolong diluruskan. Bedanya apa sih arti dari kata nasabah dan anggota kalau di koperasi? Sedangkan kalau koperasi itu banyak kemudian nasabahnya sekian 100.000, mereka mencari dana dari luar, pasti mereka melakukan shadow banking. Banyak KSP yang kayak begitu melakukan shadow banking, sehingga mereka kemudian gagal bayar dan sebagainya karena mereka harus menginvestasikan uang mereka ke hal yang sifatnya katakanlah penempatan dana yang lain lah, entah itu investasi ke pasar modal dan sebagainya. Kemudian tidak bisa bayar, macet, akhirnya anggotanya tidak bisa terbayar. Anggota yang kemudian tidak terdaftar, mereka sebut calon anggota, yaitu nasabah sebenarnya. Nanti koperasi tidak boleh. Aturan-aturan yang lain sama kok, seperti legal lending limit. Legal lending limit itu BMBK ya, batas maksimum pembelian kredit. Ya, itu atau legal lending limit kalau di istilahnya perbankan. Itu tidak boleh, kita ada batas maksimal yang bisa meminjam ke dalam grup. Nah, di perbankan jelas legal lending limitnya 10%. Hanya 10% dari dana yang didapatkan dari masyarakat itu bisa dipinjamkan kepada grup sendiri. Seperti katakanlah BCA gitu. Hanya bisa meminjamkan
10% dari total dananya yang bisa diinvestasikan atau dipinjamkan ke katakanlah grupnya Jarum, termasuk Blibli, itu hanya 10%. Yang lainnya apa? Mereka bisa menggunakan mekanisme katakanlah penempatan dana dan sebagainya. Tapi yang boleh dikreditkan, yang boleh dipinjamkan hanya sebesar itu. Kalau di koperasi ya tentu saja tidak boleh, karena koperasi tidak boleh punya grup. Tapi kemudian kami ada solidaritas antar koperasi, itu yang bisa kami pinjamkan kepada koperasi lain. Terus katakanlah kalau kami ternyata masuk ke pasar modal, main saham dan sebagainya, itu tidak boleh juga. Karena itu kami melakukan shadow banking. Kalau perbankan bisa. Jadi ada banyak kemudian beda antara usaha umum dengan usaha usaha umum dan kemudian perbankan dengan koperasi. Ada beberapa mekanisme yang agak berbeda. Jadi lebih sempit lagi ya. Itu yang perlu kita ketahui bersama. Jadi bank itu semuanya sudah diatur oleh BI, juga oleh OJK, dan juga oleh undang-undang perbankan. Sehingga kenapa dia bisa mengeluarkan pedoman khusus dan mengatur khusus. Karena apa? Bisnisnya bersifat khusus. Hal-hal yang lain yang sifatnya umum, yang itu sifatnya tidak membutuhkan keahlian khusus tapi professional judgment, ya pelaporan keuangannya sampai laporan keuangannya itu tetap menggunakan yang selama ini kita pakai. Ternyata kalau katakanlah di PAPI nggak ada, ya dia tetap pakai merujuknya ke SAK. Tinggal kemudian skalanya dia apa. Kalau dia perusahaan go public, ya dia berarti menggunakan PSAK umum atau SAK umum atau IFRS. Kalau ternyata tingkatnya skalanya seperti menengah dan kecil, katakanlah dia menggunakan BPR, ya itu yang diatur khusus ada di BPR, tapi kemudian yang tidak diatur DPABR, kalau yang tidak diatur khusus mengajunya ke ETAP atau EP sekarang, ya kayak begitu. Jadi PAPI itu mengatur hal-hal yang khusus yang memang transaksi umumnya. Kalau di luar itu mereka tetap menggunakan SAK yang lebih besar, entah itu SAKEP, entah itu SAK umum atau IFRS. Begitu yang bisa saya tambahkan, yang bisa saya sampaikan untuk melengkapi apa yang sudah kita pelajari dari perkuliahan hari ini. Oke, mungkin ada yang ditanyakan, ada yang didiskusikan. Halo? Dari saya belum, Pak. Oh iya. Ya kan kamu, Andre, yang presentasi, yang relatif sudah baca duluan dan lebih paham ketimbang teman-temanmu yang lain. Mungkin yang lain ya, mungkin Henry yang hari ini tidak nanya gitu ya, aman-aman gitu ya. Fania, Michael, Jessica, Eva, kalau ada yang lain. Atau kuliahnya karena tinggal 1-2 kali pertemuan gitu ya, agak turun load-nya gitu ya. Agak turun curiosity-nya karena sudah juga banyak tahu, atau juga terbebani dengan proposal ya. Betul, Pak, terbeban proposal, Pak. Betul. Karena pengen cepat lulus. Olive, gimana ini proposalnya, Olive? Saya tunggu, Olive. Tuh, kok ngomongin proposal, ngomongin kuliah dulu. Masih di Budian, Pak, belum dikembaliin. Oh, Budian? Iya, kan dari penguji 2, 1 terus baru Bapak. Iya, saya tinggal terakhir aja.
Budian penguji satunya ya. Iya. Ya, Budian sibuk lah karena kaprodi. Oke. Yang lain bukan ini ya, bukan curhat proposal loh ya. Kita ngomongin ini kuliah hari ini. Tapi kalau tidak ada pertanyaan terus kemudian nanya yang lain tentang proposal juga boleh kok. Kalau materi hari ini, kuliah hari ini aman ya? Aman, Ya Pak. kan, Aman. saya hanya menjelaskan yang perspektif lain yang tidak dibahas oleh Andre. Kenapa kok perbankan itu punya pedoman akuntansinya sendiri, gitu ya? Karena sekali ya itu tadi yang saya jelaskan, karena memang aktivitas bisnisnya agak berbeda dan batasan-batasannya banyak sekali. Ya seperti katakanlah fee-based income itu kartu kredit itu juga fee-based income, itu memberikan pinjaman bayar belakang itu juga fee-based income. Ini mungkin Pak, kemarin kepo. Iya. Papi itu saya browsing nemunya yang 2008 itu Pak. Nah apa sampai sejauh ini belum ada revisi kan, kayak kalau layaknya IFRS, hampir setiap tahun keluar, 19 keluar, 20 keluar. Nah kalau Papi ini apa emang belum keluar atau gimana ya Pak? Atau cuman sekali keluar udah itu 2008 gitu Pak? Enggak, 2008 itu kan yang dilihat kan PSAK 5055, yang 2020 mengacunya kan ke PSAK 71. Tetap ada revisinya, kebetulan revisinya tidak banyak, yang lainnya kan karena hanya mengatur bisnis, yang lain-lainnya kan tetap ikut ininya ikut transaksi pada umumnya. Yang kalau kemudian yang diatur khusus kan yang perubahannya itu 5055 kan batal kemudian jadi 71. Yang terakhir kan itu, yang terbaru kemudian Papi itu mengacu ke PSAK 71. Begitu Andre. Bukan sekali keluar, tapi karena memang hanya mengatur aktivitas bisnisnya, kan nggak jauh berbeda kalau bisnisnya perbankan kan nggak begitu aja, kecuali sekarang ya kemudian ada munculnya pinjol dan sebagainya itu. Ya mungkin nanti akan ada aturan khusus tentang pinjol itu. Oke, yang lain? Kalau tidak, minggu depan kita bentuk PAPSI, kalau nggak salah Michael ya, Henry yang mempresentasikan mengenai PAPSI. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, ya perkuliahan bisa saya tutup dan akhiri siang hari ini. Mari kita berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, untuk apa yang sudah kita dapatkan sepanjang siang ini. Semoga berguna untuk jadi ilmu yang baik bagi Anda melalui perkuliahan atau menuntut ilmu di Universitas Majung, juga nanti untuk saat Anda bekerja di dunia kerja maupun dunia usaha. Berdoa, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Selamat siang, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, Pak.